Selamat pagi, Shalom ya. Pagi. Puji Tuhan, ya beberapa yang tidak bisa hadir tapi kita akan terus saja ya melanjutkan. Kemarin kita sudah berbicara mengenai masalah menggembalakan kuda. Ya memang kita tidak bisa pungkiri memang semua di dalam gereja itu Tuhan berikan kuda. Pasti ada kuda. Terakhir saya minggu kemarin ketika saya bergereja juga sama, hamba Tuhannya bercerita tentang gereja dan pelayanan, di mana dia katakan di saya itu ada orang-orang yang membuat saya kesal sekali. Ya, pas acara Natal saya sudah mikirnya udahlah cepet aja mau keluar aja gitu. Ya, kalau kita lihat seperti kemarin yang kita bahas harusnya tidak seperti itu. Ya, tapi memang kuda ini sangat menyebalkan, membuat kesal gitu. Nah, kembali sebetulnya tergantung persepsi kita dan pengetahuan kita tentang sesuatu hal, sehingga kita harus seperti apa kan itu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Nah, demikian juga pagi hari ini kita akan lihat bagaimana kuda melihat gembala. Ini memang buku saya pernah bawakan di tahun 2011 ya, di tempat saya bekerja ketika ada training. Saya lihat ini konsepnya memang konsep firman Tuhan, tapi memang tidak memakai ayat-ayat. Cuman saya lihat ini yang merupakan pandangan dari seorang atau kaum kuda lah ya, tentang bagaimana sih seorang gembala itu harus bertindak. Dan dia melihat prinsip-prinsip gembala itu bisa digunakan untuk atau di dalam bisnis, dunia bisnis, dan itu akan menimbulkan atau memunculkan kepemimpinan yang sukses luar biasa. Ya, nanti kita lihat ya. Cuman saya agak tergelitik kemarin dikatakan ya di firman Tuhan tuh sok cari katanya. Ada gak yang namanya gereja? Nggak ada. Cari di mana-mana nggak ada. Yang adalah umatku, jemaatku. Jadi nggak ada gereja, bait Allah adanya. Nah, terus saya lihat lagi ternyata juga kata-kata gembala nggak ada. Kamu adalah gembala, nggak ada. Yang ada adalah ya perintah gembalakanlah dombaku, tapi jemaatnya belum tentu gembala. Gitu. Hanya Tuhan Yesus yang bilang, akulah gembala yang baik. Tapi Petrus bilangnya apa? Penatua atau penilik jemaat. Ya, jadi saya ambil di sini di dalam 1 Timotius 3 ayat 1, benar perkataan ini, orang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Nah, dilanjutkan penatua yang baik pimpinannya, itu 1 Timotius 5 ayat 17, patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Kemudian aku menasihatkan penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jangan karena mau ada lanjutnya untuk mengambil keuntungan dari mereka. Jadi penilik jemaat artinya juga gembala ya, yang mengurus dan menggembalakan jemaat. Kemudian penatua dalam bahasa Yunaninya itu presbiteros ya, artinya tua-tua atau yang dituakan, yang berpikir matang dan menjadi sesepuh di jemaat. Ya, sesepuh di jemaat salah satu jabatan gerejawi yang ada di setiap jemaat atau gereja mula-mula. Jadi mulai ada di saat gereja mula-mula. Nah ya, jadi berdasarkan itu kita katakan memang gembala atau jabatan gembala yaitu ada di, atau dengan kata lain itu istilah lain, yaitu penilik jemaat dan tua-tua yang memang tugasnya adalah menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Nah, Dr. Daniel Ronda, dia mengatakan begini, menjadi gembala adalah panggilan yang mulia sekaligus tidak ringan. Perannya bukanlah sebagai pelengkap dalam gereja, melainkan sebagai pemimpin.
yang dapat membawa umat kepada agenda Tuhan, bukan agenda pribadi. Ya, jadi sebagai pemimpin yang membawa umat pada agenda Tuhan, artinya gembala itu berperan untuk memberdayakan jemaat dalam pelayanan. Jadi empower sifatnya, melengkapi dan melatih jemaat, equip, serta menjadi pendorong dan pemberi semangat jemaat dalam melayani, encourage. Jadi memang tugas gembala adalah seorang yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin untuk membuat jemaatnya itu berdaya guna untuk kerajaan Allah. Hanya dititipi sebetulnya, hanya dipercayakan untuk melatih mereka, untuk menjadi pendorong, untuk memperlengkapi mereka, memberi semangat kepada jemaat. Semangat dalam apa? Melayani. Jadi ajarlah setiap jemaat itu melayani Tuhan. Nah, kemudian dilanjutkan, ya, ini dalam buku Gembala sebagai Pemimpin Rohani, ya. Gembala juga berbicara tentang tugas secara umum dan luas. Namun pada saat yang sama, gembala juga memperhatikan detail dalam pelayanan yang dapat mempengaruhi citra pelayanan gereja. Maksud di sini detail itu sampai ke hal-hal kecil. Masalah pakaian juga itu penting. Saya pernah agak kaget tapi juga bingung gitu ya. Seorang hamba Tuhan sampai memperhatikan misalnya motor jemaatnya kotor, dia ribut, marah. Kamu dikasih berkat sama Tuhan, kok nggak dipelihara? Tapi setelah saya baca ini, rupanya memang penting juga ya. Ya, apalagi mobil harus bersih segala macam. Pokoknya jadi kita deh kalau ke gereja, kalau saya sih mikirnya sibuk juga ya. Selain persiapan hati, pakaian kita, kendaraan yang digunakan juga harus dibersihin dulu, dimandiin dulu dan sebagainya. Gimana kalau cepet-cepet gitu? Tapi memang ternyata ada baiknya juga gitu ya, supaya kita belajar benar-benar menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Memelihara itu suatu hal yang baik. Jadi bukan hanya urusan besar-besar saja, tapi sampai detail seperti ini. Nah, kemudian di dalam buku yang sama dilanjutkan bahwa tujuan penggembalaan itu supaya jemaat bertumbuh dan dewasa. Kembali tadi dikatakan mendewasakan jemaat, baik dalam iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Memberikan pengajaran yang baik tentu saja. Nanti kalau berkaitan dengan pengajaran yang baik, ada kaitannya kehidupan gembala dengan bacaannya dan sebagainya. Kemudian arahan untuk kegiatan pembacaan Alkitab secara rutin, mesbah keluarga, pemuridan, ibadah tengah minggu. Ini mungkin sudah banyak dilakukan oleh bapak-bapak tuh ya. Dulu ada program bacaan setiap hari ya, dikirim pakai ini, hari ini baca apa gitu, pakai WA dulu ya. Tapi saya juga udah nggak ikut, udah nggak tahu, udah berhenti tuh si koordinatornya, udah ngirim lagi. Setahun jalan sudah. Tapi itu mungkin penting lagi kalau mungkin digalakan, supaya mereka juga sama-sama membaca hal yang sama di hari yang sama. Tujuan penggembalaan adalah membuat jemaat itu memiliki jemaat yang sehat, baik rohani, ekonomi, dan fisik. Ya, jadi memang di sini diperhatikan bukan hanya kesehatan rohani saja, tetapi juga masalah ekonomi. Kemudian masalah fisik yang tadi saya bilang ya, mungkin pakaiannya harus bersih lah ya. Kemudian juga kendaraan yang digunakan, sampai lihat ke dalam ya, kalau dia ikut mobil gitu ya, gembalanya ikut mobil jemaat itu kalau ada masalah itu kotor segala macam ribut itu. Nah ini kayaknya bahasnya dikit ya. Kayaknya memang saya pikir luar biasa nih hamba Tuhan bisa sampai mikir sampai sana gitu ya. Nah, tapi kalau dari buku ini memang sampai ke sana.
Nah, ini juga masalah ekonomi. Ini juga harus diperhatikan. Kemarin ini saya diundang di WA, grup WA masalah ekonomi. Ya, untuk memberdayakan jemaat katanya ya. Tapi ya akhirnya saya lihat MLM. Saya keluar aja deh. Ngapain ya? Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengevaluasi atas peran serta atau keterlibatan jemaat dalam pelayanan dan pemberian. Ya, mengajar jemaat untuk belajar memberi dan sebagainya. Ya, sebenarnya saya ingin membawakan juga ada 7 tipe uang di dalam Alkitab. Ya, tidak semua pemberian itu berupa uang. Jangan juga berpikir bahwa orang yang tidak pernah memberikan uang itu orang yang tidak bisa memberi. Caranya ada 7 orang, ada 7 tokoh. Dari mulai Abraham turun terus ya, Abraham, Ishak, Yakub itu punya ciri masing-masing. Kalau ada waktu nanti kita bahas itu. Ya, kemudian menjadi fasilitator antara jemaat atau antar jemaat ya, antara jemaat dengan jemaat untuk memberikan jalan keluar berupa pekerjaan atau hal lainnya. Kalau lihat seperti ini, tugas gembala luar biasa. Bukan masalah jasmani, rohani, ya masalah fisik. Dituntut semua. Jadi harus ahli benar. Ya. Saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu teman guru sekolah minggu ketika ngajar dia bilang anaknya pinter, dia mau jadi hamba Tuhan. Banyak orang dia bilang menyayangkan gitu ya, anak pinter jangan jadi hamba Tuhan dong gitu ya, cari uang yang banyak gitu. Tapi dia bilang kalau untuk Tuhan asal anaknya mau harusnya diberikan, karena memang orang-orang yang melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan adalah orang-orang yang dibutuhkan untuk bisa membimbing dalam banyak bidang ya, terutama memang bidang kerohanian. Yang ketiga, tujuannya adalah jemaat yang kudus. Kita menggembalakan harus membuat jemaat itu kudus. Yaitu dengan cara apa? Selalu mengumandangkan kekudusan tanpa menghakimi. Agak sulit ya. Kalau orang salah, kita ngomong, ya orang yang salahnya pasti ngerasa dihakimi, ditunjuk-tunjuk dan sebagainya. Tapi Tuhan mau, ya memang harus kekudusan itu harus diberitakan, harus diomongkan, harus dibicarakan. Kamu harus kudus dan sebagainya. Ada yang bermasalah di dalam kekudusan harus ngomong. Tapi di sini tanpa menghakimi. Nah ini mungkin seninya yang lumayan sulit juga. Harus belajar banyak. Ya jadi Tuhan memang memilih, ya pilihan utama Tuhan adalah kekudusan. Ya. Jadi ini tidak ringan. Dan yang terakhir, yang keempat, motif pelayanan itu haruslah motif kerajaan Allah. Jadi mulai saat ini kerajaan Allah itu harus dirasakan oleh jemaat sampai ke kekalan. Dan kita mengerti bahwa kita di sini melayani juga sama-sama mempersiapkan diri untuk hidup di dalam kekekalan. Jadi mendorong mereka, mendorong jemaat untuk masuk di dalam kekekalan, mempersiapkan diri, termasuk diri kita juga sebagai hamba Tuhan harus mempersiapkan diri, membuat diri kita kudus untuk hidup di dalam kekekalan. Jadi saling menjaga, saling memperhatikan, saling mengingatkan, ya supaya kita tetap membangun kerajaan Allah, ya menyiapkan diri untuk masuk ke surga, membangun kerajaan di dunia, ya. Tapi bukan hanya gedung saja, gedung gereja saja yang harus besar, harus mewah dengan segala peralatan yang cukup mahal. Tetapi kita juga harus memperhatikan ya kehidupan, kekudusan kehidupan kita. Karena hanya memperhatikan gedung gereja saja, maka gereja akan kehilangan dampaknya ya bagi dunia. Karena hal itu akan membuat Injil
berdiam dalam posisinya dan bukan perluasan kerajaan Allah. Karena kita fokus dengan hal-hal yang ya mesti bagus, segala macam harus ada peralatan segala macam. Jadi kita nggak memikirkan hal yang lain. Nah, dalam buku 7 prinsip gembala yang akan kita bahas, ya, ini adalah membahas tentang apa yang Anda harapkan. Tadi kan gembala sebagai pemimpin. Pemimpin berarti ada pengikut atau ada bawahan. Setiap jemaat memang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan untuk kita pimpin, supaya mereka menjadi pengikut kita, supaya mereka juga bisa ya mengikuti apa yang Tuhan mau ya melalui arahan kita. Nah, apa yang Anda harapkan dari bawahan Anda? Apakah kesetiaan? Ya, banyak hamba Tuhan juga selalu mengatakan setia. Harus setia. Ikut Tuhan harus setia, betul ya? Harus setia, tapi seringkali ada kesalahan. Kesetiaan itu diarahkan kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang ada yang salah kaprah. Hamba Tuhan, harus ke gereja sih ya, harus ke gereja gimana dan sebagainya. Nanti kalau kamu nggak di gereja nih, ternyata Tuhan datang, kamu nggak kebawa. Ya, seringkali juga salah ya, seperti itu. Tapi kesetiaan itu seolah ya ditekankan kepada gereja lokal, di mana kita beribadah. Apakah menginginkan satu performa yang tinggi? Karena tadi dibilang bahwa kita harus memberdayakan jemaat kita. Jadi ada satu performa, ada satu unjuk kerja dari si jemaat itu. Ya. Nah, ini sebetulnya berbicara mengenai hati, karakter, dan prioritas. Ya, ini yang harus kita ketahui ya. Bagaimana seorang pemimpin bisa merawat bawahannya? Itulah yang dibahas dalam buku 7 prinsip Sang Gembala. Ya, bukunya itu dikarang oleh, ini adalah merupakan harta karun ya, yang tadi ya. Buku ini dikarang oleh Dr. Kevin Leman dan William Pentak. Ya. Prinsip Sang Gembala, 7 rahasia kuno untuk mengelola orang menjadi lebih produktif. Cara memimpin orang supaya mereka mau ya menurut adalah dengan cara menggembalakan mereka. Ini ya. Jadi kuda yang saya tadi cerita, kuda itu sudah memandang bahwa pengembalaan itu adalah satu cara yang paling efektif untuk membuat bawahan ya di dunia kerja sekalipun itu menjadi efektif sekali, menjadi berdaya guna yang luar biasa. Ya, ini Dr. Kevin Leman dan William Pentak. Ini ya bukunya. Nah, di bukunya bukan buku teori. Saya lihat bukunya dimulai atau dibuatnya dalam bentuk cerita. Diceritakan bahwa ada seorang yang ingin mewawancarai seorang yang namanya adalah Theodore McBride. Dia sudah menjadi CEO selama 17 tahun di General Technologies. Ini perusahaan yang luar biasa, perusahaan besar di Amerika. Dan orang menyegani dia karena sudah bisa bertahan sampai 17 tahun, coba. Memegang posisi tertinggi di perusahaan yang sangat terkenal. Ya, di sana itu terlihat ketika dia masuk ke gedung itu, dia lihat atmosfernya dinamis. Terasa dari energi ya yang dipancarkan para karyawan. Ketika lalu lalang dia melihat, wah, karyawannya begitu luar biasa bersenang-senang. Jadi kita melihat nih dari kacamata kuda ya tentang pengembalaan. Nah, dan perusahaan ini berusaha membuat karyawannya merasa bangga, merasa berharga dengan kata-kata
General Technologies. Orang-orang kami adalah keunggulan kami. Luar biasa kalau kata saya. Karyawannya sampai ngomong begini ya, ketika ditanya, kok kamu seneng kerja di sini? Oh iya, kamu juga mencintai ya Mike Bright? Oh tentu, katanya. Mike Bright adalah majikan yang terbaik yang pernah saya temui. Beliau selalu mengharapkan yang terbaik dari kami. Tapi nggak selesai dari situ. Dia bilang apa? Kami memberikan yang terbaik kepadanya karena kami tahu beliau memberikan yang terbaik juga untuk kami. Ada timbal balik yang baik. Dia mengharapkan karyawannya itu bisa memberikan yang terbaik buat perusahaan, buat dirinya. Tetapi dia juga memberikan yang terbaik buat para karyawannya. Jadi luar biasa, itu timbal balik ya. Memang Tuhan juga mau begitu kan? Tidak hanya untuk keuntungan diri sendiri, tapi untuk keuntungan orang lain juga. Nah ini diterapkan di General Teknologi ini. Jadi luar biasa perusahaannya. Nah kemudian dia sempat wawancara, dia juga bingung sebetulnya ya. Namanya Pentak sebetulnya. Orang yang wawancarainya Pentak. Yang tadi si siapa? William Pentak. Ini adalah wartawannya. Setelah sempat bertemu, ternyata dia bercerita mulai saat ya dia masih menjadi mahasiswa MBA ya. Nah, Mr. Bright ini adalah pribadi yang menyenangkan. Mr. Bright ini adalah pribadi yang mau mendengarkan semua perkataan. Dia mendengarkannya, bukan hanya mendengarkan, tetapi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Walaupun dia adalah seorang yang luar biasa. Mungkin kalau atasan seperti itu biasa aja kan, ngomong seenaknya juga seenaknya, denger juga cuek gitu ya. Tapi dia benar-benar memperhatikan ketika dia mendengar. Luar biasa nih. Sehingga membuat nyaman. Ketika kita bertemu dengan orang, berbicara, tatap muka, tidak hilang kontak mata dan sebagainya. Betapa nyamannya kita berbicara dengan orang seperti itu. Dan ini adalah pimpinan yang tertinggi dan dia lakukan itu. Luar biasa. Dia bilang gini, si Mr. Bright nih. Ini saat saya masih menjadi mahasiswa ya MBA University di Austin, saya ternyata diterima bekerja di General Technologies. Ya, dia bilang dia adalah seorang mahasiswa teladan program MBA, selalu mendapat nilai A. Jadi dia luar biasa, excellent lah. Satu-satunya mahasiswa yang tidak mengalami goncangan mental saat masuk dunia kerja. Jadi dia sudah mantep, percaya diri yang luar biasa. Nah, dia diterima sebagai manajer operasional dan keuangan. Ya, dia sebenarnya tidak takut soal teori mengenai masalah manajemen lah, masalah keuangan lah. Tapi yang dia sangat takut adalah masalah manajemen personalia, mengurus orang, karena dia tahu bahwa dia diberikan kepercayaan untuk mengurus 9 orang bawahan. Dia udah kebayang ini gimana gitu cara ngurus orang. Ya. Kalau soal masalah-masalah keuangan yang sulit dan sebagainya, oke, saya sih yakin, percaya, karena dia MBA, nilainya selalu A. Nah, jadi dia bingung harus dari mana sih dia harus memulai gitu bekerja ini. Ya, akhirnya dia mencari solusinya seperti apa ya. Nah, dia juga katakan di sini itu ya, Mr. Bright ini, Mike Bright ini mengatakan bahwa ada semangat kerja tim di sini yang tidak akan ditemukan di perusahaan lain, sehingga General Technologies menjadi perusahaan nomor 1 di Amerika, dan semua itu tidak terjadi begitu saja. Semua itu karena penerapan 7 prinsip utama manajemen yang dapat bekerja, tidak peduli berapa besar perusahaan, mau yang kecil, mau yang besar, kalau menerapkan 7 prinsip utama dalam
manajemen ini, maka akan akan menjadi besar, akan menjadi baik perusahaan itu. Ya, sama seperti dengan gereja. Manajemen gereja juga ada. Ya, kalau kita terapkan itu, maka gereja itu juga akan jadi lebih baik. Itu diperoleh, kata dia, dari orang besar. Namanya adalah Dr. Jack Newman, seorang dosen MBA di Universitas di Austin. Dosennya dia. Nah, satu saat dia bilang kepada si Newman ini, dia bilang, "Pak, saya diterima di General Technology." Dia bilang, "Wah, saya yakin kamu pasti bisa menjalani semua, karena kamu adalah orang yang pandai, kamu orang yang pintar." Tapi dia bilang, "Pak, ada yang saya takutkan. Saya membawahi 9 orang. Berarti ada 9 karakter yang berbeda yang saya harus kelola, dan saya tidak tahu dari mana saya harus memulai. Saya minta tolong Bapak." Ya, kenapa? Karena dia adalah seorang konsultan terkenal selain jadi dosen. Dia adalah bekas wakil presiden sebuah perusahaan yang besar. Dan si Jack ini bilang, "Oke, kalau kamu mau, kamu sekarang masih kuliah kan? Kamu masih punya tugas menyelesaikan kuliah kamu. Kamu akan sibuk sekali, tapi kamu harus datang pada saya pada hari Sabtu dan Minggu. Kamu mau? Coba kamu pikirkan. Kamu boleh berpikir dulu, jangan jawab sekarang." Dia pulang ke rumah, dia pikirkan. Kemudian dia panggil lagi, dia datang lagi ke si Jack. Dia bilang, "Pak, saya sudah memutuskan. Oke, saya terima tantangan Bapak. Saya akan ikuti arahan Bapak. Sesibuk apapun, saya akan selalu menyediakan waktu untuk belajar dari Bapak." Nah, akhirnya oke. Hari Sabtu ini kamu datang ke saya. Jangan pakai pakaian yang formal. Santai sajalah, ya. Pakai pakaian, pokoknya pakaian biasalah, yang biasa untuk lapangan. Nah, kemudian datang, ternyata si Jack ini adalah pemilik peternakan domba di luar kota Texas yang indah, teduh, dan berpadang rumput hijau. Dimulailah dia belajar dari si Jack ini. Walaupun pertamanya bingung, ngapain saya dibawa ke peternakan domba? Saya mau belajar loh, mengelola orang. Saya mau belajar dari dia, ya, tentang manajemen personaliaan, manajemen HRD lah kalau sekarang gayanya. Dan dia kelihatan sekali, si Jack ini sangat menyukai domba. Ya, dia memang besar di peternakan domba dengan ayah yang memiliki peternakan yang besar. Ya, makanya dia datang selalu ikut ayahnya. Lihat apa yang dilakukan 2 kali sehari. Dia memeriksa domba itu satu persatu. 42 ekor domba dia periksa satu persatu. Dari mulai kepala, kakinya, ya, hanya dibantu oleh 1 orang pegawai. Dia lihat ada ulat nggak di bulu. Di kakinya gimana, belah nggak? Kemudian infeksi nggak? Dia lihat juga ada lalat yang dia tahu, ya, lalat nasal disebutnya. Dia selalu terbang, kemudian masuk ke hidung, bertelur di hidung. Dan ini akan membuat si domba itu menjadi domba gila. Ya, dia perhatikan, bahkan bisa sampai mati nih. Ini bahaya sekali. Makanya si Jack ini, ya, memberitahu, ya, atau menunjukkan bahwa dia sangat perhatian terhadap domba-dombanya. Walaupun masih bingung, dia perhatikan saja. Kemudian memeriksa pagar. Dia menutup lubang-lubang yang dibuat domba. Ternyata domba sering menggali lubang. Kemudian dia juga kolam air minum untuk memastikan airnya aman untuk diminum domba-dombanya. Jadi dia memperhatikan lingkungan sekitar domba, supaya tempat domba itu bisa menjadi tempat yang aman bagi domba-dombanya.
memeriksa padang rumput untuk memastikan tidak ada tanaman beracun yang tumbuh. Itu sesuai dengan apa yang Yohanes 10 katakan. Ayat 11, akulah gembala yang baik. Jack Newman adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sesibuk apapun Jack Newman selalu datang. 2 kali sehari dia periksa. Dia periksa satu persatu, nggak bosan-bosan. Ini kemarin udah diperiksa atau pagi tadi sudah diperiksa. Dia datang lagi, dia periksa lagi. Satu persatu. Luar biasa ya. Jadi di sini dikatakan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan begitu dia Jack datang, itu domba-dombanya langsung nyamperin gitu ya. Dia tahu. Ya ada yang ngirim WA juga ya, ada ini ya. Di mana ada uji coba. Coba kamu panggil domba-domba, ya manggil, tapi nggak datang. Tapi begitu gembalanya manggil, domba-dombanya langsung nyamperin. Itu ya. Jadi prinsip yang pertama dia katakan ketika dia ditanya, ngapain sih Pak saya dibawa ke peternakan Bapak? Ayo atau kita belajar ya tentang menggembala, tentang apa? Mengelola orang. Tapi dia bilang, saya lagi memberikan pelajaran buat kamu. Ya, jadi pertama yang harus dilakukan oleh seorang calon pemimpin atau seorang pemimpin, pertama adalah kenalilah kondisi kawanan domba. Kenalilah kondisi kawanan domba. Bukan hanya mengetahui, tahu beda dengan kenal. Tahu bisa salah, tahu apa ya? Hanya tahu begitu saja lah gitu ya. Ada bahasa Sundanya ya. Saya sih hanya apa ya? Saya jadi lupa. Pokoknya hanya gitulah tahu. Tahu beda dengan mengenal. Ya kita tahu Presiden Jokowi gitu kan. Dia seorang presiden, dia juga anak siapa dan sebagainya. Kita bisa belajar dari situ. Tapi apakah kita mengenal dia? Kita belum tentu mengenal dia. Seorang pemimpin yang baik itu dituntut untuk mengenali kondisi kawanan domba. Dengan cara apa tadi? Yaitu periksa satu persatu. Ya. Seorang manajer tidak akan bisa mengatur apa yang dia tidak tahu. Itulah mengapa mengenali kondisi kawanan domba itu sangat diperlukan. Karena alasan ini. Seorang manajer tidak bisa mengatur apa yang dia tidak tahu. Kita juga tidak akan bisa memenuhi kebutuhan jemaat kita kalau kita tidak tahu kebutuhan dia. Kita tidak mengenal dia. Ya kenalilah domba-dombamu. Ikuti status pribadinya. Status kerja bawahan ya. Anak saya sempat bicara sekarang. Ketika saya mau terima orang, coba lihat Insta-nya, coba lihat FB-nya, ya kan agak terbuka ya sekarang. Jadi kalau kita lihat cari seseorang, ya itu udah lihat. Dari situ lihat postingannya, lihat apa yang dia pernah ya posting gitu ya. Nah itu kan kelihatan seperti apa orang itu. Kenal-kenalannya dilihat tuh, teman-temannya. Dia pernah komentar apa, dia tahu. Jadi sekarang makin terbuka orang itu. Ya ketika kita mau mengenal seseorang, ya bukalah medsosnya. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan atau fokus pada proyek, tetapi sibuklah dengan pekerjanya. Mereka bukan hanya pegawai, tetapi juga individu. Dia bukan pegawai, tapi individu. Ya, aset terbesarmu. Jangan hanya bicara soal permainan, tetapi tidak bisa main. Kita harus mengenali benar-benar dombanya. Bagaimana? Kita juga harus mengenali keadaan bawahan satu persatu, bakatnya, minatnya,
ambisi serta rasa frustasinya, di mana dia akan frustasi atau sedang keadaan seperti apa. Libatkan diri dalam kehidupannya sehari-hari, dalam persoalan hidupnya. Jangan sampai kita menjaga jarak seperti yang saya bicarakan tadi, kemarin ini. Bagaimana dia mau bicara secara pribadi tentang persoalan hidupnya. Apalagi, sorry, banyak hamba Tuhan yang disegani. Kalau saya sih bukan disegani, jadi jauh ya. Kalau saya bicara gitu, kalau dengan hamba Tuhan saya bicara, aneh katanya. Istri saya tuh nggak pernah mau deket sama ini. Tapi ada ini Pak, ada alasannya. Ngapain katanya? Hari ini saya bicara dengan hamba Tuhan, minggu tayang di khotbah, cerita tentang keadaan orang itu. Jadi mereka menjauh. Ya, bukan seperti itu. Ya, mari kita libatkan diri dalam kehidupannya sehari-hari, persoalan hidupnya. Tapi bukan untuk dibicarakan lagi, diumumkan lagi, tetapi jadi bahan untuk didiskusikan dengan orang tersebut. Mungkin kita bisa cari orang yang lebih ahli, cariin ya, konsultan dan sebagainya, tapi secara pribadi. Libat, udah ya tadi. Kemudian yang D, buka mata dan telinga serta bertanyalah dengan perhatian. Ya, bertanyalah dengan perhatian. Inilah kepedulian yang tulus. Orang tidak peduli pada kamu sampai mereka tahu betapa kamu peduli terhadap mereka. Itulah yang diperlukan dari seorang pemimpin. Peduli dengan tulus. Untuk jadi pemimpin yang berhasil harus berinteraksi dengan bawahannya, seperti gembala dengan dombanya. Dikatakan juga kalau kamu mau benar-benar sukses, akan lebih banyak usaha yang kamu harus lakukan. Ya, dengan cara mengenali domba-domba berarti ada usaha yang luar biasa yang harus dilakukan. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang sehebat, kamu harus belajar prinsip sang gembala. Saat saya mulai, saya menyadari kalau hari-hari yang saya habiskan dengan domba-domba itu di tempat entah di mana keberadaannya, saya sebenarnya telah belajar bagaimana caranya memimpin mereka sehingga mereka mau menurut. Ya, belajarlah menggembalakan orang kalau mau sukses. Belajarlah 7 prinsip sang gembala, maka akan menjadi pemimpin yang sukses. Itu yang pertama, kenali domba-dombamu, kawanan dombamu. Yang kedua, ini prinsip yang kedua, temukan shape kawanan domba. Yang pertama adalah S-nya. S-nya itu apa? Strength atau kekuatan. Ada buku yang mengatakan bukan strength, tapi bukan, spiritual gift, karunia. Hampir sama. Spiritual gift yang diberikan Tuhan itulah merupakan kekuatan orang itu. Ya. Jadi kekuatan, coba pastikan kekuatan orang-orang dalam tim yang Tuhan berikan kepada kita dan tempatkan sesuai dengan kemampuannya. Harus sudah ada dan bisa ditambahkan, ya. Pasti ada ya yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang. Dan hanya orang itulah yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa setiap orang adalah unik. Tidak ada yang sama persis. Dan kekuatan-kekuatan itulah yang harus kita manfaatkan dan kita beritahukan kepada mereka supaya mereka lebih maju lagi. Yang kedua, hati. Tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, kalau dia tidak punya hasrat, tidak punya hati, keinginan untuk menggunakan bakatnya, percuma saja. Ya. Jadi kita harus tahu hatinya. Posisikan mereka di mana hasrat mereka, minat mereka. Supaya mereka bisa dibangkitkan untuk menjadi seorang yang luar biasa berhasil. Ya, saya sempat bicara bahwa anak saya juga bicara, ketika jadi orang tua itu harus bisa mengarahkan mereka sesuai minatnya. Kita kadang-kadang nggak ngerti, makanya saya bilang udah kamu sama konsultan dan ngobrol ya. Itu perlu, karena dengan minat itulah seorang akan berhasil. Ya, dan ketika minatnya ditemukan, talentanya sudah ditemukan tadi, spiritual gift-nya, kekuatannya, kemudian hatinya ditemukan, maka akan terjadi perbedaan yang besar. Orang itu akan luar biasa,
akan menjadi orang yang luar biasa. Ada buku ketika talenta itu bertemu dengan kuasa Tuhan. Dahsyat. Hasilnya dahsyat, ya. Kemudian yang A-nya adalah apa? Sikap, attitude. Ya. Orang yang punya sikap yang baik biasanya bisa bekerja dalam tim, mau diajar. Orang yang punya sikap buruk biasanya menyendiri dan tidak bisa diajar karena tidak mempunyai kemauan untuk diajar. Ya, ini kasar kayaknya, singkirkan. Ya, nanti kita lihat apakah ini sesuai gak ya. Tapi ini kan pandangan pandangan kuda terhadap seorang gembala. Nah, karena apa? Harus disingkirkan, hanya akan berdampak buruk untuk jangka pendek dan tidak baik, atau tidak untuk berdampak buruk untuk jangka pendek dan tidak untuk jangka panjang, ya. Karena akan membuat performa tim menurun. Ya, kemudian juga karena akan menjadi contoh yang buruk bagi anggota tim yang lain, seperti kanker menggerogoti seluruh anggota tim. Kalau ngancam mau keluar, ya biarin aja, persilahkan. Nah, itulah yang saya dengar minggu lalu. Ya, dia bilang, saya mau keluar lah, gini katanya, ya, bikin apa program untuk Natal kayak begitu. Dia bilang, udah lo mau pergi. Ya, hamba Tuhan yang bilang begitu, tapi kita belajar kemarin nggak seperti itu, ya. P-nya adalah personality atau kepribadian, di mana kita harus menempatkan orang sesuai dengan kepribadiannya. Ada yang memiliki kepribadian ekstrovert, introvert. Ya, ekstrovert yang selalu berpikir segala sesuatu itu orang lain yang mempengaruhi, tapi introvert selalu mikirnya ini salah saya, itu. Kemudian ada yang bersifatnya rutinitas, ada yang mau senangnya bervariasi. Itu kita perlu perhatikan. Cari orang yang suka atau tahan perubahan. General Technologies merubah segala sesuatu setiap 6 bulan sekali. Jadi memang harus ada juga perubahan, ya. Yang terakhir, yang E-nya adalah experience, pengalaman. Yang paling penting, ya, semua orang adalah hasil dari pengalaman hidupnya. Itu harus diingat sama kita. Pengalaman inilah yang tidak bisa dibeli sebetulnya. Orang bisa pinter, orang sekarang yang muda-muda pinter sekali, tapi ada satu hal dari orang tua, pengalaman hidup. Makan asam garam. Dan inilah seni yang memang dipelajarinya akan beda-beda setiap orang. Dan kalau tidak mengalami, orang tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi ingat, pengalaman adalah kunci untuk mengerti seseorang dan mengetahui tempat yang tepat bagi mereka. Ya. Tahu aja pengalaman hidupnya, maka kita akan tahu mereka ditempatkan di mana. Ketika saya kuliah di ST Inti pertama, Pak Bambang menugaskan saya bercerita dari awal saya. Panjang banget. Saya bingung buat apa itu. Tapi saya jadi mengerti, oh iya ya, saya pengalamannya gini. Ternyata Tuhan arahkan luar biasa kehidupan kita. Pengalaman saya membentuk hidup saya seperti ini. Itu ya. Kemarin saya ke sana, Pak. Saya sedih. Kenapa? Karena S2-nya udah tutup. Nggak ada dokter 5. Ya, saya akhirnya ini ya, suruh istri saya juga sih. Dikasih gelang di sana. Dipakai saja. Ini kenang-kenangan mungkin terakhir. Ingat, orang yang kita pilih bisa membuat manajemen kita susah atau gampang. Mulailah dengan orang yang baik, atau kita akan mewarisi masalah. Jadi kita harus cari orang yang baik. Cari tahu shape orang-orang kita dan pastikan mereka ada di tempat yang tepat. Ya, mengenali shape kita dan menempatkan diri sesuai dengan shape kita berarti menemukan tujuan hidup dan panggilan hidup kita. Ya, kenalilah mereka. Gali shape-nya supaya kita bisa menempatkan mereka di posisi yang seharusnya. The right man on the right place. Mereka akan luar biasa. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, ini baru 2 nih, ya. Tandai dombamu. Domba itu ditandai dengan
Tanda kepemilikan, cuping. Ya, ada cuping. Oh, ini milik siapa? Nah, waktu kita jadi pemimpin ada saatnya di mana kita harus menyakiti orang yang kita pimpin berupa teguran dan evaluasi. Dan ada saat kita membiarkan mereka pergi. Ya, dengan memilih orang yang tepat dan menempatkan mereka di tempat yang tepat sesuai shape. Kita membawa setiap anggota tim tahu mereka berada di tempat yang tepat. Akibatnya mereka bukan hanya akan efektif tetapi juga akan menjadi yang tepat. Ya, jadi tandailah domba-domba. Ya. Mereka juga bisa menikmati ya pekerjaan mereka. Lihat bagaimana mereka menikmati itu. Pelajari orang-orang yang kita tempatkan di tempat yang tepat. Ya, jadi bukan saja mereka merasa akibatnya mereka bukan hanya akan efektif tetapi juga akan tepat dan bisa menikmati pekerjaan mereka. Itulah kalau kita bisa menempatkan mereka sesuai shape mereka. Tanda seorang pemimpin adalah hal yang umum dalam suatu organisasi yang akan menunjukkan orang seperti apa pemimpinnya, kualitasnya. Itulah tanda. Seorang pemimpin akan membuat tanda di dalam kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Nggak akan beda jauh. Murid tidak akan beda dengan gurunya. Ya, ada cirinya. Oke, jadi kita harus menandai mereka. Lihat tanda pemimpin yang hebat, tidak memanjakan anak buahnya. Jadikan mereka orang yang mandiri. Kemudian jadikan mereka juga memiliki integritas. Seorang pemimpin harus memiliki integritas supaya mereka, anak-anak buah kita juga memiliki integritas. Bagaimana kalau kita melihat pemimpin kita ngomong A, jalan B? Integritas adalah sama mulut dan hati, sama tindakan dan hati. Ya, jadi tadi juga dikatakan bahwa kita memimpin harus dengan tulus, hati yang tulus, dengan hati kita. Seorang bisa menjual integritasnya, tetapi tidak ada uang di dunia yang sanggup membelinya kembali. Ya, banyak orang yang sudah tidak memiliki integritas. Kemudian tandanya seorang pemimpin hebat itu adalah otentik, sejati. Ya, berusaha sampai semaksimal mungkin membuat seseorang terus bertumbuh. Jika tidak melakukannya, dia tidak akan pernah tahu kemampuannya. Ya, para pengikut baru akan mempertanyakan kepada pemimpinnya apa dia tahu apa yang dia kerjakan. Bisa ya dan tidak. Jadi kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Kalau enggak, kita akan bingung ketika si anak buah kita, orang yang dipimpin bertanya, "Bapak ngerjain ini untuk apa sih?" Saya tahu juga ya. Kita harus bisa dipercaya. Bisakah aku mempercayainya? Ya, bangun kepercayaan pengikut. Bangun dengan memberikan contoh otentik, integritas dan hasrat. Kita bisa menetapkan standar performa tinggi kalau kita juga memiliki performa yang tinggi. Kualitas hidup kita tinggi sehingga kita mendapatkan kepercayaan. Integritas terutama itu yang akan membuat kita dipercaya. Jangan bosan mengkomunikasikan nilai-nilai dan misi kita. Tanpa misi, gereja runtuh. Ada bukunya. Kita coba baca ya. Bahas ya. Pemimpin yang hebat selalu meninggalkan tandanya. Ya, dengan cara mengkomunikasikan nilai-nilai dan misinya secara konstan dan tanpa lelah, selalu mengajak orang-orang untuk terlibat di dalamnya. Ketika kita memberikan perintah kepada bawahan kita, pada jemaat kita, kita harus beritahu mereka misi kita, visi kita apa, ngapain mereka harus melakukan itu, supaya mereka tahu. Ketika mereka tahu, mereka akan melakukannya dengan hati yang terbuka, dengan tulus juga mereka akan melakukannya. Oke. Yang keempat, kita harus membuat ini ya, padang rumput kita menjadi satu tempat yang aman. Setiap hari ada ratusan orang yang bangun pagi dan pergi kerja di tempat yang tidak subur, tidak dirawat dengan baik oleh pemimpin mereka. Sore hari mereka pulang dengan tidak ada yang mereka dapatkan. Inilah yang terjadi ketika kita tidak membuat
tempat mereka berkarya itu terpelihara, itulah yang akan mereka dapatkan. Mereka pulang dengan tidak membawa mereka mendapatkan apa yang mereka perlukan. Di luar mereka kelihatan sehat, tetapi di dalam mereka tidak sehat. Ya, penting kita pelihara itu. Seperti Mazmur 23. Ya, di mana Tuhan menuntut kita ke tempat yang tenang, airnya hijau, rumputnya ada, makanan yang selalu tersedia. Itulah tempat yang aman untuk kita bisa bertumbuh menjadi seorang yang seperti yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, buatlah tempat kerja kita menjadi tempat yang aman bagi bawahan kita, sehingga mereka tidak bisa bekerja dengan maksimal. Informasi selalu harus diberikan kepada bawahan kita, supaya mereka tidak pusing dengan rumor-rumor yang ada di dunia ini. Hoak banyak, ya, berseliweran, tapi berikan kepastian. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemimpin yang juga punya wawasan yang luas. Ya. Buat semua posisi penting untuk menghilangkan persaingan yang tidak baik. Jadi jangan bilang ini yang paling penting nih, bagian ini yang paling penting, bagian ini yang paling penting. Ya kamu mah ya gitu aja lah, enggak. Tapi buatlah semua posisi penting. Singkirkan pengganggu tim, pembuat masalah. Ya, karena orang tidak bisa bekerja maksimal jika mereka harus selalu mengawasi orang yang sakit kepala. Ya, kita sering menghadapi orang-orang seperti itu, bikin masalah. Jadi kita buangin waktu untuk bicara mengenai orang itu. Gimana ya harus melakukan? Gimana kita harus bertindak? Ya, gimana harus memperlakukannya dan sebagainya. Ya, sulit. Rotasi kesempatan bagi semua anggota tim. Kemudian tenangkan domba dengan tetap melihat kepedulian. Jangan biarkan masalah berkembang. Ada masalah, selesaikan. Saya sering melihat ada beberapa masalah timbul di gereja. Ada yang hamba Tuhannya, kepribadiannya pragmatis, diam dia, dibiarkan. Nanti juga selesai dengan sendirinya. Ngomong itu kamu, enggak, lagi panas. Kalau sudah dibiarkan, udah nggak panas, ngomong ngapain ngomong gitu, iya kan? Justru ada omongan kemudian ketika orang bermasalah itu, sebenarnya saya ingin dipanggil gembala, saya harus diselesaikan. Ternyata gembalanya nggak mau. Selesaikan segera masalah yang harus segera diselesaikan. Ya, itu yang harus dilakukan. Yang kelima, prinsip kelima, tongkat arahan. Kita tahu seorang gembala membawa tongkat. Ya, itu untuk menunjukkan kemana kita akan pergi. Berjalan di depan dan pastikan bawahan kita bergerak mengikuti kita. Tugas pemimpin adalah mengarahkan bawahan dan menciptakan tempat kerja yang baik. Pemimpin harus tahu medan dan di mana ada tempat kerja yang baik dengan menyatukan tim dan memimpin terciptanya tempat kerja yang baik. Ya, seorang memang perlu dipimpin karena mereka seringkali tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka, terjadi di belakang mereka. Bahaya apa yang ada di belakang mereka. Bahwa saya pernah katakan kita harus menjadi orang yang melihat di luar. Seperti kita melihat akuarium. Ikan tidak akan tahu ada makanan di belakang, tapi kita tahu. Kita arahkan mereka. Ya, seperti itu. Jadi waktu mengarahkan gunakan bujukan dan bukan paksaan. Minta dan bukan memerintah. Ini penting. Minta, beda kan dengan pemerintah. Kamu harus begitu. Tapi tolong, bisakah Bapak bantu saya seperti ini? Itu lain. Meminta dengan memerintah. Pemimpin yang selalu menggunakan paksaan akan gagal memenangkan kesetiaan para bawahannya. Mereka takut mungkin kalau ini tempat kerja, ya mereka takut kalau dipecat, nggak punya duit deh. Ya, kalau hamba Tuhan pakainya ya, rohani ya alasannya harus duduk. Lebih parah. Nggak ikut saya nanti hidupmu susah. Berikan kebebasan pada para pengikut, tetapi pastikan mereka tahu batasnya. Ya, jangan campur adukan batas dan kekang. Ya, tim kita tidak akan
bisa maksimal kalau semua orang di dalamnya tidak bekerja sama dengan, dan kita tidak dapat melindungi orang yang keluar batas kita, ya. Itu tongkat yang mengarahkan, ya, memberikan ketenangan. Kemudian ada satu lagi, yang ketujuh, yang keenam, gada teguran. Lindungi, ya, berdirilah di depan dan bela mereka dari ancaman yang datang dari luar. Ya, kalau kita tahu bahwa ini adalah bukan alat yang digunakan untuk mukul domba, ya, tetapi untuk melindungi domba. Tapi tunjukkanlah bahwa saya memiliki kekuatan dan saya akan berdiri di depanmu ketika ada musuh mau menyerang kamu. Karena saya memiliki kekuatan itu. Gada. Ya, itulah yang mungkin harus ditunjukkan kepada rekan-rekan kerja kita, di bawah kita, bawahan kita. Koreksi. Jadikan disiplin sebagai pembelajaran, ya. Karena memang kalau selalu menggunakan bujukan, jadi bisa ini juga yang nyelutak katanya kalau orang Sunda. Memang mengelola orang itu harus tarik ulur. Kadang-kadang kita keras, kadang-kadang kita harus lemah, ya, melembek. Itu memang yang seharusnya dilakukan. Ya, kadang-kadang anak saya terutama masih ini ya, masih idealis, dia bilang, loh kalau gitu nggak konsisten. Saya bilang enggak, segala sesuatu kita juga harus bertindak menyesuaikan dengan kondisi. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan kondisional, situasional. Ya, nanti ada macam-macam kepemimpinannya. Kemudian kita harus periksa kemajuan bawahan secara berkala agar mereka dapat berkembang. Dan kita tahu seringkali bawahan itu menutup diri ketika mendapat masalah atau membuat kesalahan, ya. Nah, kita akan lelah secara emosi karena harus menggunakan gada, betul ya? Memang perlu teguran itu dilakukan, tetapi itu diperlukan. Ya, harus digunakan gada. Kadang melukai bawahan kita, tetapi inilah harga yang harus dibayar. Kita mungkin dibenci. Saya sering katakan, ketika seseorang tidak mau mengambil keputusan untuk menegur seseorang, saya bilang, jangan ingin menjadi orang yang diterima oleh semua orang. Saya mulai pertama kali masuk kerja itu sering diomongin sama bawahan-bawahan saya. Yang ya saya bilang bukan bawahan saya juga sebetulnya, karena waktu itu saya mandiri kerjanya. Tapi saya ada di dalam satu ruangan dan sering ngomongin ke bos saya. Tapi bos saya bilang gini, ya tapi saya tahu kamu. Kalau kamu nggak diomongin, nggak dijelek-jelekin, berarti kamu nggak mimpin. Kamu bukan siapa-siapa. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa setiap orang akan yes dengan apa yang kita mau, kan? Dengan apa yang kita lakukan. Ada selalu pertentangan. Ya, itu yang pasti yang terjadi. Yang ketujuh adalah hati gembala. Ini penting. Kepemimpinan adalah gaya hidup. Bukan teknik saja. Kepemimpinan bukanlah suatu teori, tetapi contoh hidup. Itu kepemimpinan. Teladan. Pengikut. Ya. Pengaruh. Pemimpin adalah pengaruh, kata John Maxwell. Tidak lebih dari itu, tidak kurang, tidak lebih. Pengaruh. Gimana kita mempengaruhi? Dengan teladan hidup kita. Bukan teori. Setiap hari harus putuskan siapa yang akan bayar harga kepemimpinan. Kita atau bawahan kita. Kita korbankan bawahan kita atau kita yang berkorban. Ya. Harga dari nilai yang kita berikan. Bagaimana kita memandang bawahan kita akan menentukan cara kita memimpin mereka. Investasikan yang baik dalam hidup bawahan kita. Nah, tentukan juga apakah mereka beban atau aset. Dan kita akan bisa tentukan gimana kita harus memperlakukan mereka. Yang paling penting, miliki hati gembala. Jangan jadi gembala upahan. Kasihi mereka dengan setulus hati. Kembali ke Dani Ronda. Sedikit lagi ya. Dia katakan apa? Pemimpin rohani adalah pemimpin
tugas pemimpin rohani itu adalah memimpin dan menuntun kehidupan orang lain dengan firman Tuhan secara akurat dan tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dengan cara apa? Menolak bentuk tekanan dan pengaruh yang bukan dari firman Tuhan. Kita tahu sekarang banyak ya orang-orang menggunakan teori-teori dunia. Ya. Juga di dalam berkhotbah ya. Cuman kalau saya setuju seorang gembala atau seorang pengkhotbah adalah juga motivator. Tapi motivator supaya orang melakukan firman Tuhan. Dasarnya firman Tuhan, bukan pemikiran-pemikiran orang. Ya, kalau saya gitu. Apa penggunanya khotbah? Khotbah itu harus bisa merubah orang. Dengan apa? Ya itu, dengan memotivasi orang untuk berubah sesuai firman Tuhan. Itulah tugas seorang hamba Tuhan. Ya. Tidak memakai cara yang kotor dan kasar untuk memimpin. Tadi ya, tidak memaksa. Yang kedua, menginspirasi kasih kepada orang yang dipimpin. Dan itu bisa dilakukan ketika kita belajar dan melihat Kristus dari dalam diri pemimpin. Jadi harus ada Kristus. I see Christ in you and you see Christ in me. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Seperti Paulus katakan, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Nah, tadi dikatakan, saya bilang jangan kita takut untuk dibenci orang, karena memang seorang pemimpin harus siap untuk tidak populer, melakukan sesuatu yang membuat orang gak suka. Ya, kalau memang itu betul harus dilakukan, nggak apa-apa. Ya, kesuksesan sejati adalah melakukan kehendak Allah, walaupun ada harga yang harus dibayar. Yang keempat, bangkit dan sadari adanya bahaya zaman. Ya, pemimpin rohani sejati akan bangkit untuk memberikan tuntunan yang diberikan Allah. Dan yang kelima, tidak menuntun pengikut-pengikutnya untuk berfokus pada dirinya sebagai pemimpin. Hati-hati ketika kita dijadikan apa? Berhala bagi para pengikut kita. Kita akan juga hancur. Pujian lebih banyak menghancurkan seseorang daripada celaan. Kultus individu itu bahaya. Kultus individu. Ketika seorang itu memang paling gak kuat untuk dipuji. Dia suka dipuji. Kita harus bersyukur ketika kita memiliki bawahan kita yang bisa bicara apa adanya tentang diri kita. Petrus yang kemarin kita bahas, dia menegur Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kamu ini iblis. Tetapi hatinya, dia tetap menganggap Petrus adalah sahabat terbaiknya. Ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia ini, dia katakan, aku mempercayakan umatku kepadamu. Amin. Aku mendirikan jemaatku di atas engkau. Ya, Petruslah yang paling berani untuk bicara itu. Ya, ikutilah teladan Yesus supaya kita tidak benci kepada orang yang mencela kita. Malah kita bersyukur ada orang yang benar-benar memperhatikan kita, sayang sama kita. Dia tidak mau kita jatuh, tapi dia mau kita tumbuh lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan apa? Mazmur 111 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu. Ya, itu adalah gambaran dari kuda mengenai seorang gembala. Gembala itu harus memiliki 7 prinsip yang harus dilakukan. Ya, jadi kita sudah tahu bagaimana sisi kuda melihat seorang gembala. Kita adalah gembalanya. Ya, bisa ikuti 7 prinsip itu. Mungkin ada beberapa yang gak sesuai, kita mungkin bisa bahas nanti.